Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Sebelum itu, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Yang dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Berdoa selesai ya. Jadi sudah siap belajar hari ini? Siap dong ya. Tetap semangat ya, semangat pagi. Oke, sebelum masuk kepada materi, saya absen dulu ya. Sri Wahyuni, Nur Aziza, hadir. Nadia Ramadhani, hadir ya. Nurmita, hadir. Syahrul Alfareza, hadir. Muhammad Ridwan. Jadi hari ini hadir semua ya. Hari ini kita akan mempelajari keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang sudah mempelajari materi kita hari ini? Jadi kita akan mempelajari mengenai makna persatuan dalam kebangsaan sepanjang sejarah. Ada yang tahu apa itu persatuan dan kesatuan? Ya, kamu Sarul silakan. Ya, jadi persatuan itu adalah berbagai komponen yang membentuk menjadi satu, sedangkan kesatuan itu merupakan hasil dari perkumpulan tersebut yang menjadi satu dan utuh. Itu. Saya akan menjelaskan sedikit tentang materinya dulu ya. Persatuan dan kesatuan itu telah tumbuh dalam nilai-nilai budaya Indonesia dan memiliki arti dalam masyarakat. Namun yang menjadi permasalahan di sini yaitu perbedaan dalam bangsa Indonesia. Namun kita bisa mempersatukan bangsa Indonesia itu dengan alat-alat. Nah, alat-alatnya itu seperti apa? Apa coba kalian sebutkan salah satu alatnya itu seperti apa? Yang tahu? Ya. Kamu Nadia? Apa? Ya, dasar negara Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa lagi? Jadi, alat-alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia itu ada beberapa. Seperti yang disebutkan temannya tadi, Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta lambang-lambang identitas nasional seperti bendera merah putih, lambang negara Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia, seperti itu. Jadi itu alat-alatnya. Kalian sudah mengerti? Kalian apa sih yang dapat mewujudkan persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia itu? Menurut kalian apa yang dapat mewujudkan? Iya, kamu Nur Aziza, silahkan. Ya, jadi kita itu perlu menanamkan yang namanya tidak memandang rendah sikap atau budaya dari daerah-daerah lain. Kita harus menghargai semua suku bangsa dan budaya. Tidak menganggap suku kita itu paling tinggi, paling baik. Yang intinya kita mengutamakan negara dibanding daerah kita sendiri atau daerah masing-masing. Kita harus lebih mengutamakan negara untuk mempersatukan keberagaman masyarakat Indonesia. Seperti itu.
Iya, betul sekali. Ya, sudah paham ya? Kemudian itu prinsip kesatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan itu kita harus mewujudkan persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia tersebut. Kita perlu berpegang prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip-prinsipnya itu seperti apa sih? Menurut kalian prinsip-prinsip seperti apa? Ada yang bisa sebutkan salah satu prinsip itu? Ya, jadi saya akan sebutkan ya prinsip-prinsip apa saja itu. Prinsipnya itu prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama. Terus yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Kemudian yang keempat itu prinsip Nusantara. Dan prinsip yang kelima itu adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Seperti itu. Bertanya kepada kalian, bentuk keberagaman masyarakat Indonesia itu seperti apa saja? Apa-apa saja itu bentuk keberagamannya? Ya, suku, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik, dan apa lagi satu? Coba kamu Ridwan, apa lagi satu? Iya, golongan. Ada yang bisa menjelaskan apa itu suku bangsa? Ayo, siapa yang bisa jelaskan? Nanti saya kasih nilai plus loh. Kamu Sri Wahyuni, silahkan. Sekali ya apa yang dikatakan oleh Sri Wahyuni. Tapi yang lebih tepatnya lagi itu, suku-suku bangsa itu adalah suku-suku yang tersebar di Indonesia yang merupakan warisan sejarah bangsa. Nah, persebaran suku bangsa ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, ada yang bisa sebutkan faktor-faktor apa saja itu yang mempengaruhi suku-suku tersebut? Apa saja? Ada yang bisa sebutkan? Ya, faktor geografis, faktor perdagangan, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Iya, seperti itu. Ya, persebaran yang luas itu menjadikan suku bangsa Indonesia memiliki ciri dan karakter tersendiri yang berbeda antara satu suku bangsa dengan suku-suku bangsa yang lainnya, seperti itu. Nah, sudah mengerti mengenai suku bangsa? Ya, sudah mengerti ya? Kita masuk pada adat istiadat. Ada yang tahu apa itu adat istiadat? Ya, kamu? Ya, kebiasaan turun-temurun. Apalagi kebiasaan suatu daerah tertentu. Apalagi ya, benar apa yang dikatakan oleh kalian, tapi untuk lebih jelasnya lagi, adat istiadat itu merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya. Adat yang telah melembaga itu disebut sebagai adat istiadat. Ya, seperti itu. Adat yang memiliki sanksi hukum itu disebut dengan apa? Ayo, dengan apa? Iya, betul sekali. Disebut dengan hukum adat. Di Indonesia itu ada beberapa sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat. Nah, sistem apa saja itu? Coba kalian sebutkan dan jelaskan seperti apa itu sistemnya, sistem apa saja kah itu? Siapa yang bisa sebutkan? Coba kalian sebutkan sistem tersebut. Ada 3 sistem.
Kita coba sebutkan salah satu sistem kekerabatan yang ada di Indonesia. Iya, sistem parenta. Apalagi? Kan ada 3. Patrilineal. Apalagi? Satu lagi. Parenta, patrilineal, dan matrilineal. Ya. Kalian bisa jelaskan apa itu parenta, patrilineal, dan matrilineal? Ada yang tahu? Coba jelaskan. Coba sistem parenta siapa yang bisa jelaskan? Nanti saya akan kasih nilai plus lagi. Ya, Nurmita silahkan. Ya, betul. Parenta adalah yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, di mana kedua belah pihak itu yaitu bapak dan ibu. Kedudukannya itu sama, ya seperti itu. Kemudian yang kedua, patrilineal. Ada yang bisa jelaskan? Yang menarik garis keturunan dari bapak, di mana kedudukan laki-laki di sini itu lebih tinggi dibandingkan perempuan. Matrilineal, di mana menarik garis keturunan dari ibu, kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Seperti itu. Jadi Nurmita dapat nilai plus ya. Oke, yang lain semangat terus dong. Nanti saya akan berikan quiz-quiz lagi seperti ini supaya kalian itu lebih motivasi untuk belajar dan mencari tahu tentang materi-materi yang akan kita pelajari. Jadi untuk yang belum dapat nilai plus itu jangan sedih, karena saya akan sering-sering melakukan hal seperti ini supaya kalian itu lebih bersemangat lagi untuk belajar dan belajar. Jadi dapat nilai plus juga. Kemudian itu pemerintah menetapkan beberapa agama di Indonesia. Agama-agama apa saja itu yang sah atau resmi di Indonesia? Ya, agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, betul sekali. Jadi ada beberapa ya yang resmi di Indonesia. Namun, adapun dampak-dampak dari pengaruh keberagaman yang ada di Indonesia tersebut. Dampak positifnya. Ya. Terciptanya integrasi nasional. Ya, apalagi menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, serta golongan. Apalagi dapat memperkaya budaya bangsa. Ya, seperti itu. Terus, dampak negatifnya itu seperti apa? Ya, terjadinya konflik dalam masyarakat. Nah, konflik ini ada beberapa konflik. Itu konflik apa? Konflik seperti konflik apa? Ya, konflik ideologi atau perbedaan pendapat. Terus dampak negatif seperti apa lagi? Munculnya sikap primordialisme. Apalagi munculnya sikap etnosentrisme. Apalagi fanatisme yang berlebihan. Ya. Sebelum jam pelajaran selesai, ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Primordialisme itu adalah hal-hal yang memang dibawa sudah sejak kecil. Sepertinya jam pelajaran akan selesai. Sebelum kita pulang, saya akan memberikan PR untuk kalian. Jadi dengarkan baik-baik ya pertanyaannya. Yang pertama,
Menurut pendapat kalian, apa yang harus dilakukan untuk mempersatukan keberagaman bangsa Indonesia? Yang kedua, jelaskan sikap primordialisme di lingkungan kalian. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud fanatisme yang berlebihan. Ya. Yang keempat, mengapa keberagaman bangsa Indonesia menjadi sarana untuk memajukan pergaulan? Ya. Pertanyaan yang terakhir, tuliskan daerah yang menganut sistem parenta, patrilineal, dan matrilineal. PR-nya dikumpul minggu depan, dan minggu depan itu kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi kalian pelajari materi tentang itu yang akan kita bahas minggu depan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.